Hai pemirsa Jejak Dewan, saya Gundi Sos. Kali ini saya sedang menuju ke Rusunawa Cokrodirjan, masih dalam area Danurejan. Akhir-akhir ini Rusunawa Cokrodirjan ini menjadi sorotan dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta tentang kelayakan, kenyamanan, dan juga tentu saja tentang pengelolaan dari Rusunawa Cokrodirjan ini. Nanti pun kita juga akan berbincang dengan Pak Agus dan juga Pak Bagio. Beliau ini adalah anggota Dewan dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, dan juga nanti akan hadir Pak Wisnu. Beliau adalah Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Jadi langsung saja yuk pemirsa Jejak Dewan, kita akan menuju ke Rusunawa Cokrodirjan bersama-sama. Ikuti saya. Wih, ketemu di sini. Mas Budi. Pak Wisnu, apa kabar Pak? Sore Pak Wisnu, Pak Bagio. Siap, Pak Budi, siap. Nah, pemirsa Jejak Dewan, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Wisnu, Pak Agus dan juga Pak Bagio. Nah, ini pas Pak, malahan saya bisa tanya-tanya di sini aja, Ki. Pak, ini terkait dengan Komisi C, Pak. Tentang Rusunawa Cokrodirjan ini, Pak. Sebenarnya apa nih, Pak, alasan utamanya kenapa Cokrodirjan ini, Rusunawanya, ini menjadi concern yang utama untuk pengawasan dari Komisi C, Pak? Jadi begini Mas, Rusun Cokrodirjan ini kan yang pertama mungkin Mas ya, di kota ini. Kurang lebih dibangun tahun 2003. Ya. Ya. Itu kan sudah berarti sampai sekarang kan sudah 23 tahun. Betul. Ya. Jadi kami dari DPR dan selama ini belum pernah renovasi selama pendaftaran. Ya. Jadi kami dari DPR mengharapkan supaya rusun ini selalu bisa memberi kenyamanan kepada masyarakat. Warga di sini. Oh, gitu. Nah, kalau yang menjadi Pak, concern utama dari pengawasan ini, Pak, dari Rusunawa Cokrodirjan ini apa ini, Pak, yang menjadi concern dari Komisi C, Pak? Kalau concern dengan pengawasan di Rusun Cokrodirjan ini adalah terkait dengan penganggaran ataupun terkait dengan aturan. Ya. Di aturan dan pengelolaan. Ya. Jadi itu bagian concern pertama kita, karena tadi sudah dijawab Pak Bagio terkait dengan ini salah satu rumah susun pertama, dan ini juga kebetulan warga di sini banyak yang tinggal di rumah susun ini. Jadi dengan hal itu memang rumah susun ini menjadi rumah susun MPR untuk masyarakat yang berpendapatan kurang rendah ya. Jadi terkait hal itu menjadi perhatian kita agar setidaknya fasilitas terkait dengan fasilitas juga terkait dengan lama tinggal itu menjadi concern untuk kita. Tapi selama ini mungkin sudah ada, Pak, apa yang disampaikan tentang kenyamanan mungkin, atau tentang dari warga yang sekarang lagi tinggal di Rusun Cokrodirjan ini ke Komisi C, Pak? Oke. Kalau terkait itu, karena bagian kita adalah DPR, salah satunya adalah pengawasan. Jadi hal itu seringkali kita ke sini. Jadi hal itu juga sering kita lakukan, masukan ataupun juga informasi di wilayah sini terkait dengan usulan kalau ada permasalahan di wilayah atau untuk yang tinggal di rusun ini. Salah satunya misalkan ada yang atapnya bocor, ada fasilitas yang lain, misalkan airnya itu nggak jalan, atau juga terkait dengan ada bangunan yang sedikit agak rusak. Oh, seperti itu, Pak, ya. Ya. Tapi secara keseluruhan mungkin masih dalam tingkat kenyamanan yang baik-baik saja, Pak, Ya. sini, Pak, ya. Ya. Nah, ini non sewu, Pak Wisnu. Nah, ini Pak Wisnu. Kalau melihat posisi Rusunawa, misalnya kayak di Cokrodirjan ini, Pak. Nah, ini tentang perencanaan pembangunan kota, terutama bagian kebijakan sama penganggaran itu seperti apa, Pak? Ya, yang jelas kalau berkaitan dengan kebijakan seperti yang disampaikan kawan-kawan dari Komisi C ini, yang jelas DPRD pasti akan menjadikan tempat ini sebagai, kalau bisa ini sebagai fungsinya selain tempat tinggal yang nyaman, bisa dijadikan fungsi wisata. Wisata di mana nanti banyak orang akan datang ke sini juga. Oh, ternyata tata kelola tata letaknya ini ternyata di wilayah Cokrodirjan ini Rusunawanya bagus misalnya, terus kali-kalinya bersih misalnya, terus fasilitasnya banyak misalnya ini, sehingga tidak hanya menjadi tempat hunian bagi warga sekitar yang selama ini tadi disampaikan oleh Mas Bagio maupun Mas Agus bahwa ini kan tempat hunian yang
bagi warga setempat waktu itu yang memang punya kemampuan bayarnya yang kurang, Iya. penghasilan yang kurang itu. Nah, kami juga berharap bahwa masyarakat bisa meningkatkan kapasitas hidupnya ini supaya nanti bisa terjadi regulasi Perekonomian, Pak, ya. perekonomian maupun penghuninya. Oh iya. Jadi nanti orang yang sudah misalnya baik secara ekonominya bisa beli tanah di itu atau beli rumah itu, sehingga ini Bisa digunakan untuk yang bisa lainnya juga digunakan membutuhkan yang gitu, Pak, ya. lainnya, gitu. Oh, Nah, penganggarannya adalah ya sekarang bagaimana memberikan selain ini sebagai hunian, nah ini bagaimana meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi bagi masyarakat yang ada di Rusunawa. Baik, Pak. Nah, ini kebetulan pas banget kita lagi ada di sini ketemu sekalian. Kita akan ajak bareng-bareng ke atas, Pak. Kita akan ketemu sama warga sekalian Nggih. gitu, nggih, Pak. Nggih. Boleh. Boleh, nggih, Pak Wisnu, Pak Agus, Pak Bagio. Siap. Siap. Monggo. Kita monggo ke atas, Pak. Ya. Ya. Nah, pemirsa, Jejak Dewan, kali ini kita sudah berada di lantai 2, nggih, Bu, nggih, ini, nggih. Ya, Lantai 2 dari Rusunawa Cokrodirjan, dan kali ini juga sudah bertemu dengan salah satu warga dari Rusunawa Cokrodirjan. Kalian Ibu Yuli. Bu Yuli. Bu Yuli kok lemas, Bu Yuli? Pondar. Bu Yuli kok ngalamun. Bu Yuli, ini kita bersama Pak Agus, Pak Bagio, sama Pak Wisnu. Hadir di sini, beliau juga tentu saja sambil melihat, menyapa warga yang ada di sini. Dan kebetulan pas ini ada beliau-beliaunya, jadi mungkin kalau ada yang mau disampaikan itu bisa langsung sama beliau langsung bahkan gitu. Tapi sebelumnya ini biar pemirsa juga bisa kenal, Bu, sama Bu Yuli. Bu Yuli itu sudah tinggal di sini sejak kapan, Bu? Saya tinggal di sini sudah 7 tahun. 7 tahun ini, berarti 2018 Ya, sebelum pandemi ya, Bu? Ya? iya. Di sini ya. Ya. Sehari-hari pripun, Bu, kondisi di sini kalau menurut Bu Yuli sendiri, Bu? Ya, sehari-hari nyaman, sepi nyaman gitu, aman, tentram. Cuma apa ya? Napa, Bu? Besok kadang airnya sok ini loh nggak ngalir. Oh, nggih, fasilitas nggih, Bu? Nggih? Fasilitas ya. Airnya no. Ya kadang itu Pak apa ya kurang lancar gitu. Tapi kemarin udah dibetulin udah lancar. Oke. Alhamdulillah udah lancar. Listrik, Bu? Listrik udah aman. Buatan nate mati listrik dan sebagainya. Nggak jarang selama diganti pakai token aman Pak. Oh, karena tanggung jawab masing-masing anu gitu Iya, ya, sing isi nggih. iya. Kalau fasilitas lain, Bu, mungkin parkiran utawi akses jalan ke sini gitu. Kalau akses jalan udah lumayan bagus, cuma parkiran sekarang udah ada CCTV, Iya. tambah aman dan nyaman. Soalnya kalau ada kehilangan gitu, kita tinggal buka di kantor, lapor di kantor, bisa dibuka. Pernah terjadi, Bu? Pernah, Terus ya bisa dicek langsung gitu dari bisa CCTV saya itu? lapor sama pengelola rusun, Oh, oke. dibuka bisa. Nah, kalau pengelola rusun, Bu, ramah Pengelola atau rusun ya ada kesan pripun? Dik, ramah. tentang itu, Bu. Satu ramah, kalau ada yang itu keluhan-keluhan gitu langsung ditindaklanjuti, kayak listrik mati, Nggih. air rusak gitu, Pak Agus, Pak Eko juga langsung gercep. Gercep, Pak. Aman, Pak, langsung gercep, Pak. Aman. Ternyata, Pak. Nggih. Bu Miming juga bagus, cuma Nggih. ya agak galak dikit. Kalau galak, Tapi galaknya disiplin gitu loh. oh. Napa, Bu? Misalnya napa, Bu? Itu misalnya belum bayar sampah, diuyak-uyak, ayo bayar sampah. Jatuh tempo tanggal sekian-sekian gitu. Galaknya teng riku niku. Nggih. Tapi disiplin niku. Disiplin ya, saya sukanya disiplin galaknya. Nggih. Yang lainnya, Bu, yang di sini mungkin kebersihan koridor misalnya gitu, Bu, atau tangga gitu dan sebagainya. Kalau tangga itu tanggung jawab masing-masing Pak hunian. Nggih. Kayak numpuk-numpuk sampah gitu, bank sampah itu terlalu hunian, tapi di sini kok semua bagus-bagus, rapi gitu. Rapi nggih, Bu, Iya. ya. Kita lihat juga dari sini Ya, nih, pemirsa. rapi, bersih. Rapi, bersih juga. Lantai yang atas juga sama, Bu. Sama, Berapa lantai, Bu? 3 ini ya, atas ya? 3, Jadi 4 lantai sama 4 lantai bawah. sama basementnya. Basement ya. Parkiran gitu. Nah, Bu, non sewu ini pertanyaannya kalau tentang biaya sewa administrasi gitu, Ya. di sini informasinya jelas mboten, Bu? Jelas Pak, akurat. Kita pembayarannya sekarang udah pakai kris, Krisno, Bu? yuris, Iris. Oh, kiris pakai Iya, itu, nggih. iya. Itu. Jadi bayarnya online, Bu. online ya, cepat 24 jam. Memang
kados niku Pak Agus tentang pembayaran menggunakan kris online ini. Iya, kalau di rusun ini khususnya di Cokrodirjan pembayaran melalui online. Ini melalui kiris atau dibilang Krisna dan melalui JSS. Oh, Jadi semua warga pembayaran tidak langsung ke pengelola, tapi langsung online masuk ke Krisna. oh gitu. Jadi bisa kapan aja nggih Pak nggih. Apa Bisa, aja? Sak wayah-wayah Iya. langsung itu nggak harus nunggu pengelola ada di jam kerja gitu nggih berarti. Wah, ini Satu kamar ditinggali berapa orang, Bu? Saya 3 orang, Oh, 3 orang. bab suami, anak saya sama saya. Nah, Bu Yuli, Ya. kalau ini kan jenengan tinggal sama putu jenengan juga di sini. Iya. Kalau di sini untuk tempat ngumpul komunitas gitu atau juga mungkin tempat bermain untuk anak-anak pripun Bu di sini? Tempat bermain nyaman Pak, ada yang di bawah. Kalau di tiap hunian di Selasar, depan rumah sini aja. Ini buat tempat main anak-anak. Ya. Kalau yang buat kumpul-kumpul Bu, komunitas buat bapak-bapak ngumpul atau Ada di remaja? ruang bawah, di ruang publik, Nyaman Bu. nyaman. Bentuknya enten warungin apa Enggak, ya untuk- cuma ruangan los gitu buat rapat. Oh, Kalau warung-warung ada di sebelah, beda lagi tempatnya gitu ya. beda tempat. Oke. Nah, Bu, ini kan jenengan udah tinggal di sini 7 tahun, Bu. Ya, Jenengan punya harapan apa, Bu, tentang apa nggih? Ya, kunjungan Bapak Agus, Pak Bagio sama Pak Wisnu hari ini gitu, Bu. mumpung ya Pak, nggih saya ketemu sama Pak Wisnu, Pak Bagio. Nggih. Unek-unek saya ya minta supaya kan saya penghuni lama di sini supaya tidak disuruh pindah gitu Pak. Loh, Ya kan saya cuma tambal ban penghasilannya cuma dikit. Misalnya kalau suruh pindah kan nggak punya tempat tinggal, nggak punya rumah. Kan Rusunawa saya bayari juga tertib, murah meriah gitu. ngerawat juga. Iya. Iya, Bu. Kalau suruh pindah kan saya juga istilahnya ada suara buat beliau-beliau. Nggih. Kan kalau suruh pindah nanti suaranya nggak ada lagi. Mamen tenan ini ya. Oke. Yang lainnya Bu, mungkin tentang harapannya. Kan Ibu pengennya misalnya bisa tetap tinggal di sini. Ya, Nah, jadi kan mungkin ada peningkatan sesuatu hal yang bisa menjadi mungkin fasilitas, mungkin kenyamanan atau apanya dari sini Bu, yang ada di Rusunawa Cokrodirjan khususnya Bu. ya mintanya pengurusnya tetap solid, penghuninya juga solid, jadi nggak disuruh pindah gitu aja. Tetap gitu, tetap Ya, gitu. nggih, pun gitu kalau nyuruhin. Oh, dipindah ke Rusunawa lain Bu? Nggak mau. Nggak. Nyaman. Saya kan asli sini. Jadi nyaman di sini Bu ya? Ya, Sudah Pak. nyaman banget di sini ya? Ya. Bu. Kalau terkait tentang tadi Bu mungkin dari perlu ada yang ditambahkan nggak Bu kalau dari Rusunawa Cokrodirjan ini menurut jenengan Bu? Kenapa Pak Agus? Kenapa? Pengen ditambahi fasilitasnya, kenapa pengen Ya ditandani? kita minta ditambah fasilitas itu pembuangan sampah Pak. Oke, Tempat pembuangan sampah sampah, ya. oke. Soalnya kan kalau nggak ada pembuangan sampah kan pada ngelempar ke kali gitu loh. Tapi nanti kalau ada pengelolaan sampah yang diarahkan ke warga sini, jenengan juga tetap ikut bikin loh Bu, ikut Oh ya, mengolah loh Bu siap ya. Pak, siap. Gitu, biar Ya. semuanya tetap nyaman ya. Ada lagi yang Nanti lain? kan ada dipilah-pilah itu bank sampah itu. Nggih. Sudah mulai Bu milah-milah. Kalau di sini sudah lama Pak. Bu, pripun Bu? Ya misalnya botol bekas disendirikan, kardus, plastik, ya itu apa? Bungkus-bungkus kayak daun gitu dibuang. Kegiatan bank sampah itu ya nganu Bu, dari Ulang dari pengurus RW, RT atau khusus untuk RT penghuni Pak. rusun? Enggak, RT RW, RT RW, khusus kampung. kampung gitu. Tapi warga rusun dibolehkan ikut. Oh. Nanti apa caranya dudain itu tiap 1 tahun sekali. Sudah jalangan. Ya, 1 tahun sekali Bu berarti. Ya. Pak Agus, Pak Bagio, Pak Wisnu, itu tadi mungkin sudah disampaikan dari Bu Yuli tentang kesannya setelah tinggal di Rusun Cokrodirjan ini nggih, Bu. Betah atau Bu? betah Pak. Wah, nggih wong jenengan. Insya Allah betah. Ampun gendungan nggih Pak Wisnu. Oke pemirsa, itu tadi sesi kita berbincang dengan warga asli dari Rusun Cokrodirjan ya. Dan juga terlihat bahwa kebahagiaan, kenyamanan juga hadir di Rusunawa Cokrodirjan ini. Matur nuwun Bu Yuli, Nggih. matur nuwun Pak Agus, Pak Bagio. Nanti kita akan ngobrol lagi khusus bertiga setelah kali ini. Nggih. Matur nuwun Bu. Nggih, Pak. Bareng. Nah, oke pemirsa Jejak Dewan.
Kita tadi sudah bertemu dengan para warga, gitu Pak. Nggih. Salah satu perwakilan warga sudah bercerita tentang kesannya tinggal di sini 7 tahun nih, Bu Yuli ternyata. Nah, ini mungkin Pak Bagio, Pak Agus, Pak Wisnu mau menanggapi Pak dari yang tadi sudah disampaikan sama Bu Yuli gitu misalnya. Yang jelas kami dari Komisi C Nggih. perhatian sekali terhadap rusun ini karena apalagi rusun di Cokro Dirjan. Cokro Dirjan ini yang pertama ya dari 2003 bayangin Iya, sampai pertama sekarang ini, ya. iya. Itu belum ada maksudnya bangunan yang secara maksudnya Dari dulu masih tetap sama gitu Pak ya. Tetap sama. Jadi yang perlu ditanyakan itu masalah satgasnya, Iya. sahabat keselamatan, apa yang selalu kita maksudnya selalu kita tinjau. Kemudian itu semacam ada hujan, kan sekarang dibikin hujan kering. Iya. Pengalaman dulu pernah kebakaran katanya itu kan. Nah, itu supaya cepat melakukan supaya itu pakai jalan kering. Itu sama komisi sudah maksudnya sudah Diperhatikan sampai situnya Pak ya. Oke. Nah tadi untuk yang mungkin tadi itu ada yang wah ini tetap kalau bisa tinggal di sini. Jadi Pak Bagio, Pak Agus. kita bisa kepada pemerintah untuk memprioritaskan kepada warga masyarakat yang memang benar-benar kurang mampu. Kalau yang sini berarti yang khusus untuk warga Danurjan sendiri atau gimana nih Pak? Dari lain pun bisa Warga kota Pak ya? Warga ya? kota dengan catatan KTP kota. Oh oke. Oke. Iya ya. Warga kota. Tadi itu syarat-syaratnya juga harus Ya, dilengkapi ya, Pak ya, ya. gitu nggih. Oke. Nah, kalau tentang ini Pak, ada rencana betul dari Pak Agus mungkin atau Pak Wisnu tentang ya peningkatan atau ada yang mau direspon lagi tentang karena ini tadi bangunan udah dari 2003 itu Pak ya sampai sekarang ada rencana untuk peningkatan mungkin pelayanan atau ada concern lagi tentang fisik bangunan ini Pak? Kalau dengan fisik bangunan ini memang kiranya karena ini pernah kena gempa juga waktu itu di tahun 2006. 2006, nggih ya. Nah, gempa memang di sini juga kelihatan itu tembok-temboknya ada retak-retak itu kita juga berharap juga untuk bisa diperbaiki. Ya. Karena bagaimanapun di sini ada sekitar 100-an ya, warga yang tinggal di sini. Jadi harapan kita tinggal itu juga aman, nyaman, dan tidaknya warga itu merasakan benar dari manfaat dari pembangunan kota Yogyakarta. Oke, Pak. Berarti juga akan ada atau sudah ada bahkan kebijakan untuk penganggaran perawatan dan mungkin peningkatan pelayanan di Rusunawa. Terkait dengan perawatan memang dalam per tahunnya pasti itu ada anggarannya. Kemarin di tahun 2026 melalui rapat RK kemarin itu anggaran untuk perawatan Rusunawa khusus di Cokro Dirjan ini kemarin sekitar Rp257.609.000. Nah, harapan kami dengan anggaran segitu bisa memaksimalkan terkait dengan pelayanan atau dengan perbaikan untuk rusun di Cokro Dirjan ini. Khusus untuk yang sini Cokro Dirjan Pak ya? Khusus yang Cokro Dirjan itu ada sekitar 250 jutaan itu Pak ya. Oke, untuk peningkatan pelayanan ya, untuk itu per tahunnya itu. inovasinya. Nah, untuk pengelolaan sendiri Pak. Ini kan juga ada tadi kantor PT kita tadi lewat sempat terus untuk pengelolaan sendiri. Apakah juga akan ada peningkatan pelayanan di situ atau yang diupayakan oleh jenengan mungkin dari Komisi C, dari Dewan sendiri gitu? Kalau terkait pelayanan memang kita selalu memaksimalkan ya, karena kita juga kalau bagian dari kita kan salah satunya registrasi, pengawasan, dan penganggaran. Jadi sini kita selalu berkomunikasi, kebetulan Dewan itu punya reses, punya kemarin juga punya public hearing, nah itu kita gunakan untuk berkomunikasi dengan warga, dengan mengundang warga yang tinggal di rusun ini terkait dengan ada usulan apa, permasalahan apa, sehingga kami nanti bisa menyampaikan ke dinas terkait mitra kami juga kebetulan saya di mitra di komisi dan mitranya adalah salah satunya dengan DPU PKP yang membawai UPT rusun. Ngaten Pak nggih. Nah, Pak Wisnu kalau yang di sini Pak Wisnu terkait dengan ya itu tadi posisi ini dari 2003 sudah ada di sini sesuai dengan perencanaan kota mungkin apakah ini juga ya melihat perkembangan sekarang apakah juga akan ada penambahan mungkin atau seperti apa Pak tentang rencana kedepannya dari Rusunawa terutama mungkin Cokro Dirjan Pak ya mungkin gitu. Itu Mas Budi. Jadi kalau penambahan rusun kita akan nambah mungkin di beberapa wilayah terkait dengan kepadatan penduduk dan tata ruang ya.
Tapi terkhusus di Rusunawa Cokro Dirjan ini ya karena ini semenjak 2003 renovasi total itu, maka maintenance itu perbaikan itu sangat diperlukan. Sebenarnya saya kira kurang kalau hanya 250 juta per tahun, karena ya sekali lagi bangunan ini pernah kena gempa gitu. tadi, Sehingga memang harus ada struktur-struktur yang diganti yang memang untuk tahan gempa ini. Dan sekali lagi saya sepakat dengan Pak Bagja tadi memang bahwa penghuni Rusunawa ini bukan hanya sekedar penduduk Banurjan, tetapi harus satu kota yang memang berKTP kota Jogja gitu kan, dengan upah minimal yang memang mereka berpenghasilan tidak layak sebenarnya, sehingga masyarakat Jogja merasa, khususnya penghuni Rusun ini merasa terbantukan dengan adanya Rusunawa ini. Itu Pak Wisnu. Nah, Pak, ini tadi kita lihat ternyata warga sini tadi cukup akrab dengan jenengan, Pak Bagio, Pak Agus. Pak Wisnu juga ternyata kenal juga beberapa gitu. Memang ini juga menjadi concern khusus atau jenengan juga kunjungan ke Rusunawa, terutama Cokro Dirjan di sini juga ada bagian tertentu untuk hal tersebut, Pak? Kalau dari kami komisi itu perlu mengadakan edukasi terhadap penghuni. Contoh tadi kan ibu-ibu kasarnya masalah kebersihan, yang buang kasarnya yang cedak kali karena ini belum ada. Itu kan perlu edukasi secara sosialisasinya. Kemudian masalah kedua masalah keselamatan. Yang di atas kalau tengok di pintu kan ada, kalau anak-anak main-main ya itu kan betul. Jadi kan ada pagarnya itu Pak ya untuk kita perlu menyadarkan masyarakat, masalahnya penghuni untuk yaitu edukasi masalah keselamatan dan kebersihan. Kalau kedekatan mungkin dari jenengan selaku mungkin Komisi C, Dewan dengan pengelola Pak, pihak pengelola mungkin. Kalau Pak Agus mungkin. Nah, harapan kita memang kita sering ya main ke sini, juga sering dipanggil juga ke sini untuk sekedar komunikasi bagaimana ke depannya. Salah satunya tadi ya yang dikeluhkan Ibu terkait dengan fasilitas. Nah, terkait dengan fasilitas salah satunya tadi air mampet enggak lancar. Kadang enggak lancar. Iya, kadang lancar. Memang jadi seperti itu. Ada juga tadi yang keluhannya terkait pengen lama tinggal di rusun. Sebenarnya di Perda kemarin atau pembuatan Perda rusun, dan saya juga masuk di situ. Jadi di situ kemarin salah satu kesimpulan dari panitia khusus rusun itu salah satunya adalah mendorong pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan lama tinggal. Nah, kita harus mengedepankan kepada salah satunya sosial ekonomi dan kultural masyarakat. Jadi di situ nanti kita akan coba untuk komunikasi dengan pengelola ataupun dengan pemerintah kota untuk bisa segera membuat aturan itu. Nah, ini terkait juga akhirnya menuju ke peningkatan perekonomian warga secara umumnya yang tadi disampaikan Pak Agus gitu dari Dewan sendiri, Pak Wisnu. Sudah ada rencana ke depankah untuk tentang itu Pak, peningkatan kesejahteraan mungkin atau juga concern Dewan terhadap para warga di Rusunawa, Pak. Misalnya yang di Cokro Dirjan yang kali ini, Pak. Mas, jadi memang tadi disampaikan bahwa mereka nggak mau pindah gitu. Ya itu Pak, makanya. Betah malahan, Pak. Malah betah gitu ya. Ya memang kita seyogyanya memberikan kenyamanan kepada para penghuni Rusunawa. Tapi kenyamanan itu kan terus tidak disalahgunakan. Misalnya memang tadi disampaikan Mas Agus terkait adanya pansus berkaitan dengan jarak lamanya penghuni, sehingga harapannya sebenarnya adalah bagaimana penghuni ini bisa meningkatkan ekonominya, sehingga nanti bisa diharapkan mungkin bisa membeli tanah atau rumah misalnya, sehingga ini bisa bergantian penghuninya. Cuman memang kendalanya juga kalau misalnya ini kosong, ini juga ada kendala di pemerintah, misalnya ini nggak ada penghuninya, ya pemerintah juga malah bingung nanti gitu. Malah kosong gitu. Iya, kok kosong ini gimana Rusunawa kok malah nggak ada penghuninya. Maka
sekali lagi melihat situasi kondisi geografis, Struktural masyarakat tadi, Mas Agus mengatakan bahwa ya itu dinamis lah Mas. Kira-kira apakah penghasilan masyarakat Rusunawa bagaimana, terus nanti apakah ada peningkatan ekonominya bagaimana, gitu kan. Apakah nanti terus kalau misalnya, oh ini sudah jangkanya sudah sekian tahun, oh ini harus bergeser kemana, sementara penghasilan mereka memang belum layak untuk bertambah, ya. membelikan. Sekarang ini kan tanah di Jogja kan mahal Mas, Ya Pak. dan belum tentu orang bisa membeli tanah yang ada di kota Jogja ini. Maka ya ini kita mendorong kepada pemerintah kota tidak hanya sekedar menyediakan tempat hunian, tetapi bagaimana mendorong perekonomian para penghuni Rusunawa ini untuk supaya mereka secara kualitas ekonomi meningkat. Dan ini nanti pasti akan terjadi pergeseran-pergeseran penghuni yang notabene masyarakat kota Jogja mungkin banyak atau ada yang membutuhkan tempat tinggal seperti di Rusun Cokrodirjan ini. Ya, betul Pak. Jadi memang ini bagian dari bagaimana pemerintah memfasilitasi warga gitu, Pak, untuk berproses untuk mendapatkan pendapatan yang layak, penghidupan yang layak gitu, dan juga mungkin tentu saja juga kesejahteraan gitu Pak ya. Nah, mungkin ada yang terakhir Pak mau disampaikan Pak, ini dari Pak Bagio, Pak Agus ataupun Pak Wisnu untuk para pemirsa dari Jejak Dewan ini Pak. Dari Pak Bagio dulu mungkin, boleh. Harapan kami dengan adanya Rusunawa ini supaya masyarakat yang kurang mampu itu mendapatkan tempat hunian yang layak. Kalau Pak Agus, monggo Pak Agus. Rusunawa atau rusun ini adalah jawaban dari pemerintah terkait dengan memfasilitasi warga masyarakat kota Yogyakarta ini yang belum punya tempat tinggal sendiri, atau yang mungkin juga untuk masyarakat Yogyakarta yang masih di bawah MPR ya, yang istilahnya belum punya rumah sendiri dan juga pekerjaannya juga belum mapan. Harapan kita dengan terbangunnya rusun di wilayah kota Yogyakarta ini memberi harapan hidup untuk masyarakat, untuk tempat tinggal, entah itu juga terkait dengan ekonomi ataupun yang lain, itu bisa memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Amin Pak, harapannya seperti itu. Terima kasih Pak. Monggo Pak Wisnu. Kalau saya berharap bahwa keluarga penghuni Rusunawa ini bisa berpenghasilan lebih, meningkatkan ekonomi, dan bahagia selalu, kira-kira begini. Iya. Cukup. Iya, betul Pak. Nah, kuncinya di situ Pak ya, kalau bagian nanti akan merembet kemana-mana gitu. Melu aku bahagia. Bahagia selalu. Baik, matur nuwun Pak Bagio, matur nuwun Pak Agus, dan juga matur nuwun Pak Wisnu. Pemirsa, saya akan lanjut untuk berkeliling di Rusunawa Cokrodirjan ini. Jadi nuwun sewu Pak, ini saya tak pamit dulu, saya tak lanjut. Mas Giri. Sebelah sana belum, tadi mampir ke sana. Tapi baru bareng sama jenengan. Siap. Saya pamit dulu Pak Bagio. Matur nuwun. Selamat. Matur nuwun. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa Jejak Dewan, kita sudah mengikuti perjalanan dari Pak Agus, Pak Bagio, dan juga Pak Wisnu ke Rusunawa Cokrodirjan ini. Aspirasi sudah didengar, kondisi lapangan sudah disaksikan secara langsung, dan komitmen pun juga sudah tersampaikan. Untuk menciptakan kota yang istimewa, perlu ada keberanian dari warga untuk menyampaikan aspirasi, dan diperlukan pula kehadiran Dewan untuk mendengarkan secara langsung aspirasi tersebut. Demikian Jejak Dewan kali ini, saya Gundisos pamit. Terima kasih, sampai jumpa.